topik. Nanti kita akan bahas beberapa topik. Yang pertama adalah problem formulation, kemudian nanti ada isomorphic system, dan kemudian kita akan menuju ke sistem characterization. Nah, 3 hal itu akan kita bahas di dalam kesempatan ini, mungkin sekitar 1 jam ke depan. Bagi yang presensinya telat, nanti silahkan Anda minta link ke anggota kelompok, anggota yang sudah mahasiswa yang sudah join. Oke, kemudian kita akan membahas topik yang pertama terkait dengan problem formulation. Jadi problem formulation terkait dengan masalah. Nah, masalah ini masalah yang ada dalam suatu sistem itu akan terkait dengan siapa yang menghadapinya atau siapa yang memiliki kepentingan atau memiliki keterkaitan dengan hal tersebut. Ada hal yang masalah itu memang benar-benar menjadi masalah karena di situ dirasakan oleh banyak orang, tetapi ada juga suatu hal itu tidak bisa disebut masalah karena itu hanya menjadi hanya dipermasalahkan oleh seseorang saja, atau mungkin karena adanya gap. Jadi kalau saya gambarkan ini, saya mungkin menjelaskannya dengan gambar. Saya contohkan ilustrasinya. Contohnya di sini ada Mbak Alvita. Ada Mbak Alvita, kemudian ada Mas Akbar, Mas Alam ya di sini contohnya. Kemudian di sini ada Mas Mukti. Nah, contohnya gini, ini contoh ilustrasi sederhananya. Mbak Alvita itu setiap bulannya itu mendapatkan uang saku adalah 2 juta rupiah per bulan. Contohnya demikian. Kemudian Mas Alam ini setiap bulannya mendapatkan uang 1.500.000. Uang sakunya 1.500.000 per bulan. Kemudian ada Mas Mukti di sini mendapatkan uang 5 juta. Kemudian di sini kalau kita melihat di sini ini ada gap antara satu orang dengan orang yang lainnya dan orang yang lainnya di sini. Nah, tetapi apakah ini menjadi masalah? Kalau seperti ini tentu tidak di situ. Tentu tidak menjadi masalah. Tetapi di sini ada gap. Ada gap itu ada jarak di situ antara 3 orang ini. Nah, dari sini dalam suatu penelitian problem formulasi masalah yang ada itu belum tentu masalah real yang dihadapi. Contohnya masalah yang mendapatkan masalah katakanlah adalah Mas Akbar contohnya. Dengan uang 1.500.000-nya masalah yang dihadapi apa? Contohnya ini hanya contoh saja ya, ilustrasinya. Di situ tidak ada dana, tidak bisa membeli buku. Contohnya karena uang sakunya 1.500.000 tidak bisa membeli buku contohnya. Nah, ini ketika hal ini terjadi baru ini kita sebut sebagai masalah terkait dengan urgensi atau pembahasannya di sini. Pembahasannya contohnya terkait dengan pembelian buku di situ. Berarti ada masalahnya ketika uang sakunya tidak mencukupi, berarti tidak bisa membeli buku. Nah, kemudian apakah gap atau jarak ini menjadi masalah? Bisa jadi ya atau bisa jadi tidak di situ. Kalau tidak ada hubungannya, tidak ada kaitannya, tentu tidak menjadi masalah. Tetapi kalau kita bicara dalam konteks yang berbeda di sini, ini konteksnya katakanlah sama-sama uangnya sama di sini. Kemudian ini konteksnya bukan mahasiswa, tapi di sini contohnya adalah karyawan.
Mbak Alvita mendapatkan gaji 2 juta per bulan, Mas Akbar 1.500.000. Mas Mukti mendapatkan 5 juta per bulan, posisinya sama, kemudian posisinya sama, pekerjaan yang dilakukan sama, masa kerjanya juga relatif sama, tetapi yang didapatkan berbeda. Nah, ini baru nantinya bisa menjadi masalah real. Kenapa? Karena yang dikerjakan sama, posisinya sama, kemudian beban kerjanya juga sama, waktu kerjanya sama, pengalaman kerjanya sama, tetapi yang didapatkan berbeda. Nah, ini baru bisa kita samakan sebagai suatu gap, karena sumbernya itu berasal dari pembayarnya sama, bosnya sama di situ. Tetapi yang didapat kenapa bisa beda, padahal hasil pekerjaannya juga hampir sama saja di situ. Nah, sehingga disinilah kita sebut sebagai gap. Atau contoh yang lain, contoh lain yang masalah, yang benar-benar masalah, contohnya masalah sampah, katakanlah. Contohnya ada masalah sampah di TPA Piungan. Contohnya kemudian yang terjadi apa di sini? Contohnya terjadi penumpukan sampah di rumah tangga. Nah, ketika penumpukan sampah ini sudah katakanlah di sini menyebabkan adanya lalat, menyebabkan adanya bau yang tidak sedap, ini kita bisa secara real kita bisa menyebut itu sebagai suatu masalah. Tetapi dalam konteks lain, masalah ini tidak hanya masalah tumpukan itu. Contohnya dalam kondisi itu bisa saja di situ timbul suatu masalah tertentu. Jadi kalau menceritakan tentang masalah ini, konteksnya harus jelas dengan siapa, dan masalahnya itu kadang belum tentu dirasakan oleh satu orang yang lainnya merasakan hal yang sama. Jadi terkait dengan masalah, kita harus memilah dulu dengan siapa kita membahas suatu masalah tadi. Jadi bagi satu orang itu bisa saja menjadi masalah, tetapi bagi orang yang lain, masalah tumpukan sampah ini tidaklah menjadi masalah. Nah, kalau dalam masalah penelitian, kita bisa mengangkat dua hal. Yang pertama, yang masalah terkait dengan masalah yang real, yang kelihatan mata, bisa dirasakan dengan panca indera contohnya, itu dan kemudian itu disebut sebagai masalah. Atau ada gap. Kalau di dalam penelitian itu ada gap penelitian namanya. Contohnya gini. Contohnya ada masalah penjadwalan. Contohnya di sini masalah penjadwalan produksi. Kemudian di sini ada katakanlah siapa ya contohnya. Di sini ada Mas Hilman contohnya. Hilman mengembangkan metode. Contohnya menghasilkan waktu di sini, menghasilkan waktu max time ya, itu untuk selesainya seluruh pekerjaan itu adalah 50 jam. Kemudian datanglah Mas Peter contohnya. Mas Peter ini mengembangkan metode penjadwalan, kemudian sehingga ini bisa menyelesaikan pekerjaannya dalam waktu 49 jam. Datang lagi di sini, contohnya Mas Huda. Mas Huda berhasil menyelesaikan waktunya hanya 45 jam. Nah, di sini berarti kan ada gap antara pengerjaan dengan metodenya Mas Hilman atau dengan metodenya Mas Peter atau metodenya Mas Huda. Dan di sini terjadi ada ketidaksesuaian. Kalau dengan metodenya Hilman itu yang dikerjakan produksinya adalah item A, B, C, D, E contohnya. Nanti dengan Peter yang dikerjakan adalah B, C, A, D, E contohnya.
Nanti dengan metodenya udah yang dikerjakan adalah E, B, C, A, B contohnya. Contohnya seperti itu. Maka di situ akan timbul gap. Nah, gap ini juga bisa menjadi suatu masalah penelitian di situ. Meskipun itu bukan masalah real, masalah yang apa namanya, yang memang benar-benar dihadapi seperti tadi katakanlah tumpuan sampah yang menggunung, kemudian baunya tidak sedap, itu kan masalah real yang bisa Anda ceritakan dengan kasat mata ya. Anda lihat saja sudah ketahuan, Anda mencium baunya sudah merasakan. Tapi kalau dalam masalah dengan kaitannya penelitian bisa saja adanya gap ini yang diteliti. Bagaimana supaya pekerjaannya bisa turun katakan max span-nya menjadi 44 atau menjadi 40 dan seterusnya di situ. Oke, itu terkait dengan masalah penelitian. Jadi masalah penelitian akan sangat terkait dengan siapa yang diteliti dan siapa yang meneliti. Nah, ini contoh masalah yang ada tidak puas dengan keadaan saat ini. Ini masalah yang timbul. Tidak puasnya kenapa di situ? Contohnya tidak puas dengan masalah yang ada saat ini. Contohnya Anda datang ke satu tempat, kemudian Anda makan di sana, kok rasanya keasinan di situ. Berarti Anda rasanya di situ rasanya terlalu asin contohnya. Tapi teman Anda yang mungkin dari suatu wilayah yang senang makanan asin-asin, bagi teman Anda itu tidak asin seperti itu. Karena apa? Karena sudah terbiasa makan yang asin-asin. Dan sehingga ini juga menjadi sudut pandang dalam masalah ini, siapa yang menilai atau mendefinisikan itu sebagai masalah itu akan ditentukan oleh siapa dan background-nya apa di situ. Kemudian saya lanjutkan. Nah, kita dalam definisi 4 elemen dari suatu masalah, yaitu adalah siapa yang mengambil keputusan, tujuan pembuat keputusan, kemudian ukuran kinerja, kemudian ada alternatif variabel. Nah, pengambil keputusan itu sebagai contohnya tadi masalah makanan, itu yang mengambil keputusan kan Anda. Besok mau makan apa, atau nanti malam mau makan di mana, dan sebagainya, itu adalah Anda. Tujuan membuat keputusan apa? Contohnya untuk menemukan tempat makan yang enak, tempat makan yang murah, atau tempat makan yang nyaman, dan sebagainya. Itu masing-masing mengambil keputusan itu punya preferensi yang berbeda. Kemudian ada ukuran kinerja. Nah, ukuran kinerja itu antara satu orang dengan orang lain atau satu institusi dengan institusi yang lain bisa berbeda di situ. Ada mahasiswa yang sudah dapatkan IP 2,75 itu sudah puas, ada juga yang seperti itu. Tapi ada juga mahasiswa yang menghendaki atau baru merasa puas kalau IP-nya sudah di atas 3. Tetapi ada juga yang IP-nya kalau belum 3,5 itu belum puas. Atau ada juga mahasiswa yang menghendaki IP-nya 3,9 itu baru merasa puas. Jadi ukuran kinerja ini masing-masing orang, masing-masing institusi itu bisa berbeda-beda. Tidak bisa semuanya disamakan di situ. Contohnya ke teman Anda, itu nanti Anda akan ketemu jawabannya. Kalau si A itu merasa puas IP-nya berapa di situ. Oh, saya IP-nya 2, sudah puas. Itu juga ada yang demikian. Tapi kalau di UTY karena syarat minimum lulusnya 2,8 sehingga tidak ada IPK-nya 2 sudah puas di situ. Saya rasa tidak ada. Tapi mungkin 3 itu ada yang sudah puas, tetapi ada yang belum. Nah, ini ukuran kinerja, terkait dengan ukuran kinerja. Tadi sama halnya seperti 3 orang tadi yang saya contohkan, yang satu uang sakunya 1,5, ada yang 2 juta, ada yang 5 juta, itu juga punya preferensi yang berbeda-beda. Contohnya tadi orang yang pertama itu
uang sakunya itu adalah 2 juta. Itu sudah merasa puas atau belum, sudah memenuhi atau belum. Mungkin orang yang pertama itu belum merasa cukup. Tapi bagi orang yang teman-temannya yang uang sakunya 1,5 itu dapat uang 1,5 sudah merasa. Untuk orang tuanya bisa mendapatkan uang 1,5 itu harus melalui perjuangan yang apa ya, yang keras lah. Sehingga tentu di situ ukuran kinerjanya antara satu orang dengan orang yang lain itu bisa berbeda. Kemudian alternatif variabel tindakan atau keputusan untuk mencapai tujuan berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain itu atau satu institusi dengan institusi yang lain itu tindakan atau keputusan. Contohnya ketika pandemi ada yang mengambil tindakan A, ada yang mengambil tindakan B, ada yang mengambil tindakan C dan seterusnya. Masing-masing punya aturan yang berbeda di situ. Tindakan yang berbeda. Kemudian terkait dengan formulasi masalah, kita harus memahami dulu elemen-elemen tadi. Yang pertama adalah siapa decision maker. Decision maker itu adalah pengambil kebijakan atau pengambil keputusan. Siapa orang yang terkait dengan masalah itu. Dan apa? Nah, contohnya di sini adalah LOD. Ini contoh dari bukunya Delbach. Nanti mungkin Anda bisa lihat di bukunya, bisa Anda baca. Nah, tujuannya apa? Tujuannya manajer itu adalah menjaga biaya operasi. LOD. LOD itu Lubricant Oil Division. Kemudian itu biaya operasinya serendah mungkin dengan tetap mempertahankan tingkat layanan pelanggan yang sama. Kemudian hal yang diukur atau kriteria yang diukur adalah total operating cost dari LOD itu menjadi salah satu pertimbangan yang cukup penting untuk yang menjadi tolak ukurnya. Kemudian ada alternatif course of action, ini menjaga biaya operasi serendah mungkin dengan mempertahankan tingkat layanan pelanggan yang sama. Nah, ini adalah jadi yang pertama adalah decision maker, siapa yang mengambil keputusan, tujuannya apa, kemudian adalah performance measure, ini adalah hal yang diukur, ukurannya apa, tadi adalah operating cost. Kemudian alternatif yang bisa diambil, itu apa saja. Kemudian kita kemarin sudah membahas tentang ini terkait dengan risk fixer contohnya. Kemudian kita juga bisa menggunakan influence diagram. Influence diagram ini menunjukkan diagram sebab akibat, mana faktor yang mempengaruhi, mana yang dipengaruhi, seperti itu. Ini contohnya, nanti penjelasan atau pembahasan ini nanti akan lebih kita detailkan di saat Anda belajar tentang dynamic system. Karena ini memiliki pola yang sama. Ini, saya jelaskan saja, ini yang nomor 1 ya, ini adalah order pattern, by special production run. Jadi ini adalah pola untuk produksi dari suatu produk yang khusus di situ. Kemudian di sini ini dipengaruhi oleh adanya customer order, jadi oleh adanya pesanan pelanggan. Kemudian di sini dipengaruhi oleh adanya faktor cut off for big atau small order terkait dengan permintaan yang skalanya kecil. Kemudian di sini adanya order pola produksi di sini membentuk yang namanya annual volume and special production run. Kemudian ini akan berdampak kepada annual number of special production run. Jadi jumlah
jumlah volume produksi yang secara khusus digunakan untuk memproduksi produk yang spesial tadi. Dan ini akan mempengaruhi nanti ada annual setup, jadi biaya untuk setup dan kemudian biaya untuk handling cost-nya. Dan nanti ini akan membentuk total annual LOD operating cost dan seterusnya. Kemudian komponen dari model itu ada performance measure, ini adalah hal yang diukur. Kemudian ada controllable input, uncontrollable input itu adalah input yang tidak bisa dikendalikan. Kemudian ada parameter, itu adalah tolak ukurnya apa saja. Kemudian input, ini adalah input dikendalikan. Kemudian interaksi di antara komponen-komponen yang ada. Jadi dalam membuat modelnya kita harus mempertimbangkan ini. Performance measure ini adalah terkait dengan contohnya gini, pencapaian. Contohnya ukuran pencapaiannya seperti apa. Itu kemudian ada uncontrollable input dan controllable input. Jadi ada dua hal. Ada dua hal yang uncontrollable input dan controllable input di dalam diri Anda di situ. Contohnya apa? Contohnya ini kita kembali ke Anda saja lah di sini, input di sini. Ada input yang tidak bisa dikendalikan, ada input yang bisa dikendalikan. Jadi dalam sistem juga sama. Ada input yang bisa dikendalikan dan ada input yang tidak bisa dikendalikan. Contohnya kalau dalam perusahaan itu adalah pesanan. Contohnya pesanan. Pesanan itu pesanan yang timbul itu bisa masuk ke kategori uncontrollable dan kemudian atau controllable. Jadi pesanan itu ada dua jenis. Kalau kita bisa mengendalikan si pemesan tadi pesan berapa, kemudian berapa warnanya seperti apa, jumlahnya seperti apa, itu masuk ke dalam controllable input. Jadi input yang bisa dikendalikan. Nah, tetapi kalau uncontrollable input ini bisa saja masuk ke contohnya pesanan tadi, tetapi pesanannya tidak bisa diprediksi. Hari ini ada pesanan 1000, besok tidak ada pesanan sama sekali, besoknya lagi pesanannya 5000. Jadi itu ada hal yang sifatnya bisa dikendalikan dan kemudian ada yang tidak bisa dikendalikan oleh Anda. Sama halnya kalau Anda mendapatkan tekanan, kemudian ada tekanan yang bisa dikendalikan, ada tekanan yang tidak bisa dikendalikan. Contohnya Anda dimarahi oleh orang tua Anda, contohnya. Nah, itu kan bisa saja hal itu bisa Anda kendalikan, contohnya supaya Anda tidak emosi, kemudian mungkin Anda tidak memasukkan ke hati, contohnya. Berarti kan itu input yang bisa Anda kendalikan. Atau Anda digosipkan sama teman-teman Anda, contohnya. Kemudian Anda mendengar, kemudian Anda mengabaikannya, tidak merespon atau tidak memberikan tanggapan apa-apa, itu berarti sifatnya controllable karena Anda bisa mengendalikan meskipun mengetahui, tetapi Anda mengabaikan, itu sifatnya controllable. Tetapi kalau semua hal itu tidak bisa dikendalikan kemudian mengendalikan sistem, di situ sifatnya uncontrollable. Kemudian kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Jadi ini kemudian ini contohnya adalah contohnya seperti ini. Saya akan lanjutkan saja ke isomorphic system.
Nah, kalau dalam isomorphic system ini membahas sistem yang relevan atau yang sesuai dengan karakteristiknya hampir sama dengan satu sistem dengan sistem yang lainnya. Intinya bahwa di dalam satu sistem ada dengan sistem yang lain ada kesamaan di situ. Dan kemudian bisa menganalogikannya atau membuat semacam persamaan. Contohnya di sini. Ini contohnya antara T-Rex dengan buaya ini, apakah ada kesamaan atau tidak. Jadi kita bisa menganalogikan T-Rex ini sebagai buaya. Nah, tetapi untuk bisa menganalogikan ini, kita harus memahami dulu ada nggak persamaan di situ. Nah, dalam isomorphic system kita mencoba untuk mempelajari ada nggak kesamaan strukturnya di antara satu sistem dengan sistem yang lainnya. Contohnya tadi antara dinosaurus dengan buaya tadi, ada nggak kesamaannya? Contohnya sama-sama senang makan daging, contohnya. Sama-sama giginya tajam, sama-sama kulitnya tebal. Tetapi ada bedanya nggak? Itu bedanya kalau yang tadi contohnya kakinya hanya 2, gitu. Ada tangannya. Kalau yang buaya tidak ada tangannya tidak ada tangannya, tapi ada 2 kaki yang ada 4 kaki yang digunakan untuk bergerak dan seterusnya. Sehingga di situ ada sedikit perbedaan. Oke. Kemudian yang selanjutnya kita membahas topik yang ketiga terkait dengan sistem characterization. Bagaimana kita membuat karakterisasi dari suatu sistem terhadap masalah yang muncul di sini. Dan kemudian ini adalah langkah-langkah yang digunakan dalam mathematical modeling atau pemodelan secara matematis. Yang pertama Anda harus pahami dulu masalah yang ada di dunia nyata. Jadi masalah yang ada di dunia nyata itu seperti apa, itu harus dipahami. Kemudian selanjutnya kita bisa mengembangkan sistem approach. Jadi pendekatan yang sesuai di situ. Kemudian ada sistem atau goal, ini tujuan dari sistem itu untuk apa. Kemudian yang selanjutnya kita baru akan membahas terkait dengan sistem characterization, dan minggu depan nanti kita akan membahas mathematical model. Di fase mathematical model nanti silahkan nanti Anda bisa menyiapkan software POM-QM-nya. Nanti kita akan belajar bagaimana aplikasi ya, saya sebenarnya lebih senang mengajari Anda aplikasi, bagaimana membuat mathematical model, bagaimana membuat model yang relevan dan sebagainya. Kemudian sistem characterization di mana di sini kita harus melakukan pendekatan sistem untuk menawarkan kerangka kerja universal dan mengatasi masalah yang sangat beda di sini. Kemudian dunia nyata yang terkait dengan masalah dipandang sebagai suatu sistem. Kemudian dalam karakterisasi sistem atau sistem karakterisasi kita harus mendeskripsikan suatu hal itu bisa suatu input ya di situ. Mungkin suatu hal itu bisa dikelola atau tidak. Ada hal yang tidak bisa dikelola, tetapi ada juga yang bisa dikelola. Nanti tergantung konteksnya, Anda bisa melihat contohnya seperti apa di situ. Kemudian tidak semua fitur dari dunia nyata relevan dengan masalah atau solusi yang ditawarkan di situ. Bahwa intinya yang dikembangkan di situ bisa saja berbeda dengan kondisi nyatanya. Kemudian kita seringkali menggunakan deskripsi parsial dan kemudian yaitu kita menggunakan karakterisasi sistem hanya dengan mempertahankan fitur yang relevan dengan masalah.
Jadi ketika masalahnya itu cukup luas, maka kita bisa memetakan masalahnya itu di bagian mana dan kemudian siapa dan bagaimana penyelesaiannya. Oke. Kemudian ada basic konsep, ini nanti silahkan dibaca bahwa sistem variabel atau parameter di mana dijelaskan variabel adalah atribut yang diperlukan untuk menggambarkan interaksi antar objek dan kemudian parameter adalah atribut implisit dari suatu objek. Kemudian ada sistem environment, ini kaitannya dengan lingkungan, dan relationship ini adalah hubungan di antara elemen-elemen sistem. Kemudian ada yang kita sebut sebagai black box description dan kemudian ada white box description. Di mana ketika kita menggunakan pendekatan black box, maka yang diambil atau diamati itu ada semacam Anda melihat kotak hitam, maka di situ yang dilihat itu hanya bagian yang ada di atasnya saja. Jadi bagian-bagian penting atau variabel penting yang berada di permukaan. Tetapi kalau white box ini mendeskripsikan semua objek dalam sistem, jadi mendeskripsikan secara lengkap. Yang Anda sadari keberadaannya, yang tidak maksudnya keberadaan di dalam sistem tersebut ataupun yang tidak begitu menonjol keberadaannya. Kemudian dalam tingkat rincian atau degree of detail di sini yang diperlukan untuk menggambarkan suatu sistem secara tepat bersama bersesuaian tergantung pada banyak faktor yang ada. Oke, saya lanjutkan. Kemudian ada statik dan dinamik. Ini kaitannya dengan karakterisasi sistem. Anda harus memahami bahwa sistem itu adalah sistem yang statis atau yang dinamis. Kalau statis berarti nilai yang ada di situ relatif sama dari satu titik waktu ke titik waktu yang lainnya. Contohnya kalau Anda datang ke suatu tempat, kemudian di tempat tersebut katakanlah biaya untuk tiket masuknya selalu sama katakanlah. Berarti itu kan tiket masuknya Anda datang tahun ini 5.000, besok datang 2 tahun yang lagi 5.000, 4 tahun lagi datang masih sama 5.000, berarti itu masuk ke dalam pola-pola statis, di mana tidak ada perubahan dari satu titik waktu ke titik waktu yang lainnya. Tetapi ada juga yang pola dinamis. Nah, kalau pola yang dinamis ini senantiasa mengalami perubahan di dalam variabel-variabel yang ada. Kemudian ada yang berikutnya, ini adalah time scale in dynamic system. Jadi kalau dalam dynamic system itu ada banyak waktu yang bisa digunakan, maksudnya yang berubah. Ada parameter-parameter yang bisa berubah dan kemudian di sini kita bisa menunjukkan perubahannya itu seberapa sering, dan kita bisa mempelajari dampaknya apa secara dinamis kalau harganya berubah atau nilainya berubah. Kemudian ada deterministik versus stokastik. Di dalam pemodelan itu kita senantiasa ketemu ini. Ada istilah deterministik dan ada nilainya itu selalu sama, selalu bisa ditentukan. Kemudian kalau stokastik, nilainya itu tidaklah sama, ada ketidakpastian, ada probabilitas. Contohnya gini, contoh sederhananya ya, saya lebih senang menganalogikan dengan contoh-contoh yang sederhana untuk mencontohkan apa itu konsep deterministik dan stokastik. Contohnya di sini ada 2 orang contohnya.
Contohnya saya contohkan di sini adalah Mas Siktus dan Mbak Lutwina, katakanlah. Ada dua orang di sini, Siktus sama Lutwina. Nah, dua orang ini punya pola yang berbeda di sini. Contohnya dari contoh uang sakunya. Contohnya uang sakunya, katakanlah Mbak Lutwina ini pola datanya deterministik. Kalau deterministik setiap bulannya katakanlah mendapatkan uang sakunya 2 juta, ya 2 juta terus. Bulan ini katakanlah dapat uang sakunya 2 juta, kemudian bulan depan dapatnya 2 juta, bulan depannya lagi 2 juta, dan seterusnya. Sehingga ini masuk ke pola data deterministik. Kalau masih terus ini contohnya bulan ini dapat uang sakunya 1.700.000. Kemudian besok bulan depan dapat uang sakunya 1.500.000. Besoknya lagi dapat lagi 2 juta. Kemudian besoknya lagi ini 3 juta. Kemudian turun jadi 1 juta. Jadi ini polanya nanti akan membentuk pola-pola data tertentu. Kalau kita kan itu akan membentuk pola tertentu di mana nilai yang muncul dari uang yang ditransfer untuk uang saku Mas Siktus ini contohnya bisa naik bisa turun, tidak sama. Nah, itu kita sebut sebagai determinis. Ini yang contoh yang seperti Mas Siktus, berarti ini masuk ke pola stokastik. Polanya stokastik. Ini pola data stokastik. Kalau yang ini pola data deterministik, di mana nilainya selalu sama. Atau sudah bisa ditentukan, bisa diprediksikan. Besok akan muncul nilai uang sakunya 2 juta. Tidak kurang, tidak lebih. Tapi yang punya Mas Siktus, ini bisa probabilitas, besok dikirim berapa di situ. Bisa aja kok ekspektasinya bisa dikirim 1,7, besoknya lagi kita bisa membuat suatu perkiraan di situ. Oh, besok saya kemungkinan contohnya dikirim 3 juta. Kenapa? Karena habis panen raya. Kemudian besoknya lagi kok hanya dapat 1 juta. Kenapa? Maka di situ sebenarnya muncul nilai-nilai yang bisa dijelaskan sebenarnya. Kalau Anda belajar statistik, kemudian Anda bisa mengamati fenomena-fenomena yang ada di dunia nyata, ini sebenarnya nanti Anda bisa melihat, memahami polanya. Kenapa polanya, contohnya ini, kenapa pola uang sakunya Mas Siktus demikian? Ya mungkin karena contohnya orang tuanya di sektor pertanian, contohnya. Di mana ketika musim panen tiba atau mendekati musim panen raya, uang yang dimiliki itu semakin bertambah. Tapi kalau setelah musim panen masuk ke musim tanam, maka mungkin yang didapatkan akan turun, sedikit turun contohnya. Jadi itu merupakan pola-pola yang sebenarnya kita bisa pelajari di dunia nyata. Saya nggak tahu ini Mas, ini hanya contoh saja ya. Jadi saya hanya tidak tahu apakah orang tuanya bekerja di mana dan sebagainya, saya nggak tahu. Ini hanya contoh atau ilustrasi saja. Nah, dari sini kita bisa memahami bahwa pola data yang tertentu itu sebenarnya pola data yang sebenarnya ada dasar atau ada alasannya. Jadi setiap pola data yang terbentuk itu Anda bisa mengamati nanti pasti ada alasan di baliknya. Kenapa harga minyak goreng mahal? Oh, karena ada kelangkaan. Kenapa ada kelangkaan? Maka kita bisa melihat, apakah karena memang produksinya turun atau mungkin
pengiriman atau distribusinya yang macet atau mungkin apa di situ. Itu sebenarnya pola-pola yang bisa kita lihat di dalam dunia nyata. Dan kita bisa melihatnya satu masalah dengan masalah yang lainnya bisa saja memiliki keterkaitan. Kemudian contoh keputusan pembelian terigu ini juga contoh yang terkait dengan manufaktur atau terkait dengan industri ya. Contohnya ada suatu pabrik roti membeli dari suatu distributor dengan harga 1.000 per kilo per ton, $1000 per tonnya. Jadi 1 kilonya itu $1 harga tepung terigunya. Kemudian total permintaan per bulan itu sebesar 20 ton. Kemudian terigunya ini kapasitas 1,32 dengan biaya kirim $132. Tergantung tidak tergantung dari jumlah terigu yang diangkut. Jadi meskipun truknya mau diisi penuh atau tidak, di situ biayanya sama. Kemudian dari sini kita bisa menentukan biaya untuk pembelian uang yang digunakan untuk membeli terigu berasal dari suatu investasi dengan interestnya adalah 8%. Kemudian terigu yang ada itu disimpan dan diasuransikan dengan premi 16%. Dihitung berdasarkan harapannya dari persediaan per tahun. Kemudian bagaimana menentukan kebijakan pembelian yang lebih baik. Contohnya saat ini pembeliannya hanya didasarkan pada perkiraan. Nah, kemudian kita mau membuat bagaimana kebijakan yang baik. Nah, ini bisa kita modelkan. Kita bisa membuat sistem deskripsinya dulu. Deskripsinya itu siapa? Yang memakai atau yang mengamati itu siapa? Oh, contohnya adalah purchasing manager. Karena purchasing manager tadi yang memiliki kepentingan untuk melakukan improvement. Kemudian dari purpose-nya, fungsinya apa? Contohnya adalah melakukan perbaikan atau peningkatan terkait dengan pembelian gandum, pembelian tepung tadi. Kemudian ada lingkungannya. Lingkungannya adalah siapa lingkungan dari sistem ini. Lingkungan dari sistem ini contohnya adalah bakery, berarti adalah toko roti di situ. Kemudian ada wholesale atau penjualan dan sebagainya, itu yang masuk terkait dengan sistem tersebut. Kemudian ada controllable, itu berapa jumlah gandum yang mau dibeli, itu yang mengendalikan kita. Jadi itu inputan yang kita sebut sebagai controllable. Jadi kita bisa memberikan keputusan berapa jumlah yang mau kita beli, apa yang mau kita beli, apa yang mau kita gunakan, itu masuk ke dalam controllable input. Kemudian yang uncontrollable itu adalah hal yang sifatnya tidak bisa diprediksikan atau tidak bisa ditentukan secara persis di situ. Itu adalah uncontrollable. Kemudian output ini adalah total annual cost, dan kemudian komponen ini adalah komponen-komponen yang menjadi pertimbangan ya di situ. Contohnya adalah average inventory, annual transport cost. Kemudian relationship ini bagaimana hubungannya. Nah, dari sini kita bisa tentukan bahwa pola-pola atau hubungan-hubungan yang ada sebenarnya akan saling terkait. Nah, salah satu contoh pendekatan yang bisa dilakukan itu adalah EOG. Saya rasa Anda juga sudah pernah mengenal EOG meskipun sekilas. Dan EOG ini ada
salah satu asumsi, ada 5 asumsi yang digunakan, yaitu adalah demand-nya itu deterministik, kemudian yang biayanya itu juga apa namanya sesuai atau tidak banyak mengalami perubahan. Kemudian di sini kalau jumlah pembeliannya itu lebih besar daripada ternyata kok harus minimal syarat pembeliannya lebih besar, kita bisa mudah untuk melakukan evaluasi. Kemudian dan seterusnya, ini tidak ada pencepatan, kemudian tidak mempertimbangkan lead time dan reorder, dan kemudian biayanya itu adalah bisa ditentukan dengan biaya untuk apa namanya, biaya untuk penyimpanan adalah selalu konstan atau selalu sama. Kemudian ini uncontrollable input, ini adalah kalau kita tuliskan seperti ini adalah uncontrollable input, dan kemudian kita bisa menyelesaikannya menggunakan EOQ. Mana yang bentuk modelnya seperti apa dan seterusnya. Kita bisa selesaikan itu dengan EOQ. Tetapi perlu diingat, ini model yang sudah dibuat mungkin puluhan tahun yang lalu. Kalau Anda membaca jurnal yang saat ini, tentu sudah dikembangkan sedemikian rupa modelnya untuk penyelesaian masalah yang ada. Kemudian di sini ada sistem model overview, ini sistem atau model overview, jadi kita bisa membagi sistem ke dalam 3 kelompok, yaitu adalah physical system, itu sistem fisik yang memang berjalan, kemudian ada sistem M, ini adalah sistem model, kemudian sistem O itu adalah improvement sistemnya. Nah, yang kita sebut sebagai sistem S itu adalah sistem yang contohnya kalau di tempat kita adalah UTY, itu adalah sistem yang sedang berjalan, atau di bank itu sistem bank tertentu, atau sistem layanan di suatu tempat wisata mana, itu adalah sistem yang real, yang sedang berjalan. Kemudian ada sistem M itu sistem model, itu bentuknya model, tetapi di model ini kita bisa mengadopsi beberapa hal yang cukup penting dari sistem nyata itu apa. Contohnya adalah inputnya itu ada biaya dan kemudian kebutuhan gudang, kebutuhan tepung di situ. Kemudian yang controllable itu adalah rencana pengisian kembali, itu kapan mau diadakan dan sebagainya. Oke, seperti itu. Nah, oh ya, yang tadi yang sistem O itu adalah improvement system, itu adalah perbaikannya, rencana perbaikannya atau susunan atau cara perbaikannya. Jadi kalau kita gambar sistem M itu, tapi kan ada sistem M. Jadi ini adalah sistem M. Contohnya gini, Anda mengamati suatu sistem, kemudian di sini ada variabel-variabelnya, dan kemudian Anda amati di sini. Contohnya demikian. Nah, kemudian ada sistem M. Sistem M ini mencoba menirukan, tetapi mungkin dengan berbagai macam penyederhanaan. Nah, kemudian yang berikutnya di sini ada sistem sistem O. Sistem O itu adalah improvement. Jadi sistem O ini adalah terkait dengan improvement ya di sini. Jadi sistem O ini contohnya perbaikannya. Contohnya dari yang sudah ada di sini dilakukan perbaikannya, susunannya jadi berubah contohnya. Contohnya seperti itu. Jadi di situ ada sistem real, sistem model, dan kemudian sistem O. Jadi seperti itu. Nah, Anda bisa menentukan membangun sistem M atau yang sistem O tadi ketika Anda sudah memahami dengan baik terkait dengan sistem real yang berjalan.
Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Presensi sudah semua? Sudah, Pak. Nah, untuk tugasnya kita lanjutkan tugas kelompok ya. Tugas yang yang 2 minggu yang lalu kan saya menugaskan itu kan individu. Terus saya rubah ke kelompok, itu maksudnya untuk memilih. Jadi Anda bisa memilih masalah mana yang dari dua anggota kelompok itu, masalah mana yang menarik untuk dilanjutkan pembahasannya. Kemudian ke minggu ini kita akan melanjutkan terkait dengan ini. Nah, jadi dari masalah yang sudah Anda pelajari sebelumnya, Anda bisa silakan buat sistem description-nya, silakan tentukan observer-nya. Observer itu Anda sebagai seorang peneliti ya, nanti tulis Anda sebagai peneliti atau pengamat atau apa. Kalau Anda memang berada di dalam sistem yang Anda tuliskan itu ya, Anda boleh menuliskannya sebagai pengelolanya atau sebagai apa di situ. Kemudian purpose-nya apa? Jadi hal yang ingin dicapai dari pemodelan sistem, sistem yang ada itu apa? Contohnya masalah sampah yang ingin dicapai adalah mengurangi tumpukan sampah. Contohnya masalah atau membuat kota yang bersih atau membuat apa di situ. Kalau contohnya kalau masalah terkait dengan produksi ya mungkin meningkatkan penjualan atau apa. Kemudian terkait lingkungannya di sini. Ini adalah lingkungannya. Sistem ini terkait dengan siapa saja. Kemudian input atau elemen ini ada yang uncontrollable. Contohnya adalah kalau di sampah itu jumlah orang yang membuang sampah, jumlah orang yang jumlah jenis sampah yang dibuang dan seterusnya itu masuk uncontrollable. Kalau yang controllable itu yang bisa kita kendalikan. Contohnya jadwal pengiriman sampah, jadwal pengambilan sampah atau apa di situ itu sifatnya uncontrollable. Jadi kita bisa kendalikan. Kemudian ada output. Output ini adalah hal yang muncul atau yang keluar di situ terkait dengan di sini contohnya kita mempekerjakan karyawan, maka kita bisa mendapatkan di sini total annual cost-nya. Dari produksi yang berjalan itu kita bisa mendapatkan berapa biaya annualnya. Kemudian adalah komponen, ini adalah terkait dengan elemen-elemen yang ada di sistem. Dan kemudian selanjutnya ada relationship, hubungan di antara sistem itu seperti apa. Nanti bisa diceritakan bagaimana pola atau hubungannya di situ. Dan nanti silakan Anda membuat sistem description-nya di sini. Ada pertanyaan? Tulis tangan atau ketik, Pak? Boleh Anda tulis tangan, boleh Anda ketik, silahkan saja. Silahkan, yang penting nanti diterima dalam bentuk PDF gitu saja ya. Kalau untuk yang misal itu instalasi banjir, berarti outputnya itu penanganan banjir gitu ya, Pak? Hasil yang didapatkan gitu ya. Ya bisa, atau penanganan banjir atau pengendalian debit air atau apa di situ. Silakan saja. Ada yang lainnya silakan. Dan lingkungannya ini siapa nanti lingkungannya di situ. Bisa Anda definisikan lagi. Kalau UTY ya lingkungannya adalah LLDT, Kementerian Pendidikan Nasional atau siapa di situ. Atau mungkin kalau Anda sistemnya kemarin sistem pengolahan sampah contohnya ya, maka adalah Dinas Lingkungan Hidup atau siapa gitu. Kemudian kalau sistem yang terkait dengan masalah kesehatan contohnya, maka nanti Anda bisa cari info lingkungannya siapa, itu Anda silahkan tuliskan saja sebanyak mungkin yang Anda bisa tuliskan di situ. Jadi ini tidak hanya satu ya. Kalau nanti ada uncontrollable, contohnya rumah sakit, sistemnya rumah sakit. Kemudian yang controllable itu apa? Contohnya jadwal kedatangan pasien ke rumah sakit, jadwal antrian atau apa itu mana yang controllable dan mana yang uncontrollable. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada presensi, saya rasa sudah semuanya.
saya cukupkan dulu sampai sekian. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.